sekalipun engkau pintar, sekalipun engkau bahkan engkau mempunyai iman yang sempurna, dapat memindahkan gunung ke laut. Tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada guna. Sama-sama 1, 2, 3. Pintar tapi tidak ada guna. Kasih tahu 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah yang pintar tapi tidak ada guna itu 1, 2, 3. Di sana lagu selalu anak buah indah pada lautku yang membisu selalu bertawasi gunung-gunung lembah-lembah yang penuh misteri. Aku puja tahu keindahan Allahku yang mempesona, yang mengalirkan lemas setiap Tuhan di mana. Sekali lagi. Saudara-saudara, mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami berdoa Tuhan memberkati semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini, supaya kami tidak pulang dengan sia-sia. Jauhkanlah pada pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu ayat dari pertama Korintus pasal 13 ayat 4 saya bacakan untuk kita. Pertama Korintus pasal 13 ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu lemah, kuat sedikit. Shalom. Tahun 2026, Kodam Mandala Trikora ulang tahun ke satu itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Tua atau muda? Dewasa atau anak-anak? Mau tambah lagi atau cukup di satu? Mau tambah sampai berapa? Di awal saya mau kasih tahu saudara, jemaah. Di sini tidak ada jemaah. Sudah meninggal semua jemaah. Jemaah. Dewasa itu ada 3. Dewasa itu ada berapa? 3 kalau pakai bahasa Indonesia. 3. Pakai bahasa Inggris baru. Pakai bahasa Merauke. Mulai. Kedewasaan itu ada berapa? 1. Dewasa biologis. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah. 3, 2, 1.
Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita punya berat badan hanya 37, tapi sekarang 73. Itu namanya dewasa. 10 tahun lalu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut datar saja. Sekarang perut seperti ada 3, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Namanya dewasa. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Kalau cocok, itu berkaitan dengan pembangunan fisik. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah, 3, 2, 1. Jemaat, pembangunan fisik di Merauke aman. Pembangunan fisik aman. Apa yang belum aman? Ada di banyak tempat itu orang lain yang membangun, dia yang kasih rusak. Di Merauke ada. Itu orang ada di sini. Yang tidak memberi tapi kasih rusak itu ada. Dia yang pakai baju warna. Mulai waktu tuduh. Yang pertama tadi dewasa. Kedua, dewasa psikologi. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau tukang tersinggung, di sini ada tukang tersinggung, dia ada di sini. Tunjuk. Umur 40 tahun tapi sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tersinggung dia mau keluar bikin kolam sendiri di sebelah situ. Itu badan besar tapi pikiran seperti. Makanya di Kupang kalau ada orang suka tersinggung di banyak orang, orang suka bilang gini. Ada begitu di Merauke. Dia ada ikut ibadah sekarang. Laki-laki atau perempuan. Apa? Oke, pertama tadi dewasa. 2 dewasa. 3 dewasa iman. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah, 3, 2, 1. Jemaah. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama saudara beragama. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama saudara melayani Tuhan. Dewasa iman tidak tergantung berapa banyak saudara ikut ibadah. Tapi saudara harus tahu, jemaah, dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, seperti yang baju hijau. Ada anak umur berapa tahun? Ada mimbar berat 10 kilogram. Anak 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul mimbar yang 10 kilo. Yang berubah anak atau mimbar? Yang berubah anak atau mimbar? Siapa yang berubah? Itu namanya dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Tapi orang dewasa iman berdoa meminta pahu yang semakin kuat. Amin. Orang dewasa iman tidak merengek, tidak berteriak meminta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan dia ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Jemaat, saudara punya masalah, tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ulang. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan yang muda-muda harapan menikah umur 28, kenyataan 34. Masalah atau bukan? Harapan menikah dengan dia yang salah seorang anggota vokal grup tadi. Ternyata dia nikah dengan teman SMA waktu itu. Masalah atau bukan? Bagi yang ini yang duduk-duduk loreng ini, harapan tidak ditempatkan di Merauke.
Ternyata dan kamu menangis kok pula. Karena itu jemaat, hampir-hampir orang yang dewasa iman tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk berubah orang lain, tapi lupa rubah. Di Merauke ada, di Kodam ada. Jemaat, tema kita kali ini adalah kasih bukan kata-kata. Sama-sama 1, 2, 3. Tapi kasih itu dinyatakan lewat dan jemaat. Saya melayani kira-kira 1,5 tahun di Pulau Alor. Di sini ada orang Alor. Dia bernama mana? Saya melayani di Alor. Ada burung beo. Tahu burung beo? Pernah lihat burung beo? Pernah lihat siapa burung beo? Tahu burung beo? Burung beo itu bisa? Karena burung beo itu ada di pastori gereja, dekat sekali dengan gereja. Dia terlalu jinak, tidak diikat, tidak ditaruh di dalam sangkar, dia tetap datang bisa jalan-jalan di sekitar banyak orang. Saya pendeta Gemit, gereja kami itu memulai sebuah ibadah biasa ditandai dengan bunyi lonceng 3 kali, dan yang memimpin ibadah akan bilang begini: pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan seterusnya. Rupa-rupanya ini burung beo dia hafal. Maka setiap kali bunyi lonceng gereja berbunyi teng teng teng, ini burung langsung bilang pertolongan kita ialah di dalam. Karena itu berulang beberapa kali saya ambil kesimpulan. Kesimpulannya begini: kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah yang hanya omong, saya betul tidak tahu. Kasih tahu dia 1, 2, 3. Sama-sama jemaat. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau hanya burung beo, bikin status. 1, 2, 3. Kalau hanya burung jemaat, burung beo bisa omong bilang kasih kok tidak. Tapi dia bisa melakukan kasih karena dia hanya burung apa? Baik, jemaat. Paulus mendapat kabar dari jemaat di Korintus, dari keluarga Chloe, dari keluarga Paulus. Di sini ada nama Paulus, bukan yang itu, tapi yang Mama Maria siapa? Bukan yang itu, tapi Paulus yang itu. Jangan. Paulus dapat kabar dari keluarga Chloe bahwa jemaat sudah mau pecah. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah 1, 2, 3. Paulus tanya, kenapa itu jemaat mau pecah? Dorang kasih tahu, karena 2 alasan. Karena berapa alasan? 2 kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris kecil. Karena 2 alasan. 1, sabar saya ngomong kalian. Jemaat sudah mau pecah karena berapa alasan? 1, karena jemaat suka membanding-bandingkan pelayan. Sama-sama 1, 2, 3. Karena jemaat suka.
Kasih tahu di sebelah yang suka banding-banding pelayan itu. 1, 2, 3. Karena jemaat. Ada jemaat bilang begini. Pelayan yang baik itu harus seperti Paulus. Satu kali berkhotbah ada 2.000 sampai 3.000 orang bertobat. Itu baru pelayan. Tapi yang lain bilang bukan yang itu. Karena pelayan yang baik harus seperti Apolos. Apolos seorang berkhotbah yang luar biasa. Berkhotbah 5-6 jam orang tidak bosan. Itu baru pelayan. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa, tapi jemaat mengelompokkan diri seolah-olah ada golongan Paulus, seolah-olah ada golongan orang yang suka banding-banding ini akan menghancurkan jemaat. Di sini ada yang suka banding-banding pendeta. Yang kalau dia baca minggu nanti yang pimpin pendeta ini dia langsung ada. Itu manusia ada di sini. Sebut dia pun nama. Sembarang saja. 1, 2, 3. Kasih tahu dia 1, 2, 3. Kedua, jemaat sudah mau pecah karena jemaat suka membanding-bandingkan karunia sama-sama karena secara cepat saya mau sampaikan. Paulus mengajarkan bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus dibedakan atas 2 kelompok. Pertama, karunia motivasi. Sama-sama 1, 2, 3. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Dan yang kedua, karunia manifestasi. Sama-sama 1, 2, 3. Karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang sakit, bernubuat. 2 karunia ini punya posisi yang sama. Tidak ada satu lebih yang lain. Dipakai untuk pembangunan jemaat. Jemaah? Bukan jemaah? Siapa yang ngomong jemaah tadi? Siapa itu? Om Strong. Jemaat. Paulus bilang, kalau kamu hanya kerja membanding-bandingkan, maka kamu seperti anak-anak kecil. Kamu seperti ibu-ibu. Ibu-ibu senang kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain. Sebentar pula dari sini suami langsung bilang, mama, kenapa mama tidak sama dengan mama di sebelah? Makanya jangan suka. Di sini ada yang suka banding-banding. Dia pun nama. Jemaat. Di akhir pasal 12, Paulus bilang begini, aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Di pasal 13, Paulus kasih tahu, karunia yang paling utama ialah kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah, 3, 2, 1. Jemaat. Hukum Taurat ada berapa? Berapa? Dari 10 masih diterjemahkan menjadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus menyimpulkan dia tinggal 2. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 itu Tuhan Yesus simpulkan tinggal 1 kata. Anak sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Sambil menyanyi kita katakan kata itu. Kasih itu tidak suka. Di sini ada yang suka marah-marah. Dia punya nama.
Jemaat. Jemaat. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu, tapi saya mulai dari teks ini. Dia bilang, kasih itu sabar. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Jemaat. Orang di Merauke ini sabar-sabar semua. Lawan dari sabar adalah subur. Apa subur? Lawan dari sabar adalah jemaat. Dalam Alkitab, sabar tidak sama dengan menunggu waktu pulang. Apa nih pendeta khotbah habis itu? Bukan itu. Bukan yang, tapi yang sabar dalam Alkitab berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah yang tidak sabar itu, kasih tahu dia 1, 2, 3. Jemaat, ada situasi-situasi tertentu dalam hidup ini yang kita tidak suka, tapi firman Tuhan tetap bilang, ada sakit penderitaan yang terus membuat kita merasa tidak aman. Sudah kanker bertahun-tahun, berdoa bukan tambah sembuh, makin menurun kondisi fisik, seperti mau mati rasanya, tapi tetap firman Tuhan bilang, kita mau segera dipindahkan karena sudah 6 bulan di sini belum kawin lagi, tapi tetap firman Tuhan bilang. Ada pendeta satu dari timur khotbah terlalu panjang, kita sudah pemalas dengar, tapi firman Tuhan bilang. 2, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah, 3, 2, 1. Jemaat, ada orang-orang tertentu di sekitar kita punya kehidupan yang sangat menteng. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga di asrama itu yang sangat menteng. Tapi firman Tuhan bilang, ada pimpinan yang sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada anak buah itu sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta-pendeta itu sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada jemaat yang duduk bersila di bawah itu sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada suami, ada kok tidak, sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada istri, ada. Itu istri tinggal di asrama. Dia sangat Tapi firman Tuhan bilang, ada mama mantu. Ada kok tidak? Siapa punya mama mantu? Itu mama mantu itu sangat Tapi firman Tuhan bilang, jemaat, dalam sabar itu ada protes, dalam sabar itu ada proses. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat, dulu itu sama dengan itu hari. Iya, sama atau tidak?
Dulu di dunia ini ada satu binatang dia punya nama ayam. Sekarang juga ada kan? Ayam dulu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam, tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang waktu itu hanya ayam sekarang sudah menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Itu yang membuat manusia bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Jemaat. Tapi untuk membedakannya gampang. Untuk membedakannya, jemaat. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah? 2 ekor ada? 5 ekor ada? Lebih dari 5 ada? Kasih 1 dulu. Jemaat. Ayam kampung itu kita pelihara lama sekalipun, tetap dia masih kecil juga. 6 bulan tapi masih kecil. Tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau dijual lebih mahal atau lebih murah dari ayam potong? Kalau betina bertelur kok tidak? Ya karena ini ayam mengerti proses. Beda dengan ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan, dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, kalau lihat langsung juga kecil saja. Tapi ini ayam tidak kuat bertahan. Orang-orang gas motor di samping kandang langsung besok itu ayam Ibu-ibu pulang dari pasar ikan di motor langsung dia punya kaki karena ini ayam tidak tahu protes. Ayam mana yang protes? Jemaat. Kadang-kadang kita tidak suka sesuatu. Ada orang yang duduk di kita punya samping kiri atau samping kanan. Dia sangat tapi karena kita harus jemaat. Kedua, kasih itu sabar sudah menjengkelkan. Sabar sudah, dia pun kedua. Ulang, kedua. Kasih itu murah. Sebelum masuk ke situ, saya mau kasih tahu saudara, waktu kita berdoa minta kesabaran, Tuhan tidak kasih kita kesabaran. Kadang Dia izinkan kita berhadapan dengan manusia yang supaya apa? Supaya kita berlatih. Jemaat. Ada satu nona muda. Tahu nona muda? Dia asal dari Rote. Alur. Ada satu nona muda ini. Dia bilang ke saya begini. Pendeta. Saya ini pasti akan menikah dengan orang baik. Saya bilang, kenapa lu terlalu percaya diri begitu? Dia bilang, karena saya orang baik. Dan saya selalu berdoa supaya Tuhan kasih saya orang. Terus saya bilang, nona, kau jangan terlalu percaya diri begitu juga. Karena kadang-kadang untuk orang yang baik ke nona begini, itu Tuhan dititip orang gila satu. Betul. Ada yang di rumah dia sudah dapat itu manusia itu. Ada. Seperti mau mati rasanya kan. Tapi kita belajar untuk berlatih jemaat. Yang kedua, kasih itu bagaimana menjelaskan murah hati. Murah hati itu begini. Jemaat. Sudah meninggal. Tinggal 10. Jemaat. Kamu marah. Jemaat. Ada orang
suami tidak ada masalah, dengan semua orang dia tidak ada masalah. Tetapi murah hati berkaitan dengan itu orang terlalu seki. Di sini ada teman yang sekikir. Dia ada di sini. Dia pakai loreng. Tidak ada kemurahan hati sedikit. Padahal yang percaya kepada Tuhan harus belajar bermurah, minimal dia harus murah, senyum. Minimal dia harus murah. Coba senyum. Saya suruh senyum bukan tertawa. Ada orang yang terlalu sedikit. Kita mau bikin acara begini baru mau minta dia sumbangan. Lari. Ada begitu. Dia ada duduk di sini. Ada dekat dengan saudara. Putih dia pujari. Pertama kasih itu. 2, 3. Yang ketiga. Yang baca tadi itu. Dia tidak cemburu. Di sini ada yang cemburu. Yang orang lain yang beli kulkasnya yang kedinginan di rumah itu ada. Yang orang lain yang beli motor tapi dia yang tidak tidur di rumah itu ada. Yang dia suruh dia punya istri tanya bila tidak tahu dong cash atau kredit itu ada. Itu cemburu kadang-kadang. Tapi ada juga yang cemburu yang sangat-sangat cemburu yang tiap hari dia mau periksa siapa pun HP. Jemaat. Adakah bapak-bapak yang dia punya handphone itu pola rumit? Ada. Yang orang lain punya hanya set begini tapi dia punya. Ada. Yang harus pakai ini sidik jari lah, kontak mata ada. Dia intel. Rahasia negara apa yang harus itu patut cemburu. Jemaat. Ada suami-suami ini yang kalau terima telepon ada istri di sebelah dia tidak angkat. Ada. Jujur siapa punya. Yang orang telepon dia angkat baru sengaja jalan dia bilang halo. Ada. Kalau itu ada, hai ibu-ibu, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Ada orang yang terlalu cemburu sampai dia tidak baik dengan semua orang. Ada. Dia ada di sini. Men. Oke. Kita lanjut dulu karena saya mau bikin dia dalam konsep yang besar semuanya. Yang keempat, kasih itu yang murah hati sudah ibu. Ini ujian kesabaran ini. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, terus tidak. Di sini ada yang sombong. Yang dulu kita masih sekolah itu kita pergi sekolah sama-sama, kita bagi-bagi itu gula-gula sama-sama. Sekarang karena pangkat lebih tinggi jalan sengaja tidak mau kenal kita itu ada. Gaya. 1, 2, 3. Kasih tahu dia 1, 2, 3. Gaya. Jemaat. Ada 3 orang, mereka ini orang sombong itu kan suka cerita tinggi. Betul atau tidak?
Di sini ada yang suka cerita tinggi. Yang tidak mau kalah itu ada. Jangan. Ada 3 orang suka cerita tinggi, tapi orang 3 suka pancing ikan. Satu hari orang 3 duduk bercerita. Yang satu bilang begini, kalau kita pancing di sebelah, kita baru buang 1 mata kain. 3-4 ekor ikan datang sekaligus. Yang satu bilang, itu kurang. Itu kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, baru buang 1 mata kain, yang 3-4 ekor ikan itu dia bawa memang istri anak semua. Yang satu bilang, kamu bawa punya itu kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, itu kita belum buang mata kain, belum buang. Itu ikan-ikan sudah keluar dari om pancing kami dulu. Aduh, jemaat. Menurut saudara 3 orang ini bisa di satu kamar? Boleh kita kasih tinggal mereka 2 minggu di itu kamar? Bukankah pulang datang mereka sudah mati semua? Hanya karena kesombongan. Gaya. 1, 2, 3. Jemaat. Kenapa ada orang sombong? Orang sombong itu ada karena dia suka melihat ke kiri dan makanya ada alasan untuk membandingkan. Tidak ada orang sombong yang berani melihat ke atas. Yang sombong itu karena suka melihat kiri dan kalau orang melihat kepada Tuhan pada kemuliaannya, tidak mungkin sombong. Tidak boleh ada satu hal pun yang membuat Anda sombong. Tidak boleh. Karena sombong itu hanya orang yang tidak pernah menengadah kepada Tuhan, kepada salib. Kita kalau lihat di salib Kristus itu tidak bisa gaya. Amin. Ada yang dia pukulin lebih putih sedikit dan dia pun teman, dia pun sombong. Ada. Ada yang baru beli handphone baru saja dia pun. Ada juga. Ada yang baru dapat Honda 1 saja dia pun. Men. Saudara. Jemaah. Kalau ada orang sombong di sampingmu, lihatlah kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Itu sudah cukup. Amin toh? Tidak usah berusaha jadi orang lain. Saya Timur tetap Timur. Saudara Papua tetap Papua. Waktu kita lahir Tuhan tidak tanya yang mau Timur atau Eropa. Tidak usah. Iya toh? Tidak ada alasan untuk kita merasa lebih baik dari orang lain. Amin. Mantap. Yes. Saudara boleh berteman dengan siapa saja, tapi jangan berusaha jadi orang lain dan jadi sombong. Pendeta yang di berteman banyak. Orang Papua ada, orang Manado ada, orang Jawa ada, orang Sumatera ada, orang Cina ada. Tapi saya tetap ini. Saya tidak harus suruh orang bilang, panggil saya Koko Yandi. Tidak cocok. Hitam kulit. Ulang. Semangat. Hitam. Saya punya video satu beredar luas ketika saya bilang begini. Tahun 1996, saya pergi sekolah teologi di Kupang. Sebagai laki-laki di rumah, saya suka perempuan. Saya begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka dari saya. Saudara senang orang tidak suka. Dulu itu kan tidak ada handphone, jadi kita titip salam. Salam dulu teman. Ada salam dari Yandi.
Dia pun pertanyaan menarik. Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira saya orang gila. Lo kasih tahu, Yandi itu orang timur dari Soe. Terus dia bilang begini. Dia bilang, tapi Yandi itu calon pendeta. Orang Batak itu. Terus dia bilang, perbaiki keturunan. Dia kira kita keturunan ular beluga. Men. Sekarang saya mulai kenal. Kacau dia, kacau. Ini orang tidak usah banding-banding diri. Jemaat. Melawan perbedaan. Siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Fakta kosmis menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia berbeda-beda. Ada atas ada? Ada kanan ada? Ada panas ada? Ada cantik ada? Ganteng jelek lagi. Sebab. Ulang. Ada atas ada? Ada panas ada? Ada kanan ada? Ada laki-laki ada? Beda atau tidak? Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Apa? Dalam ibadah itu saja jemaat ini ada bicara tentang beda usia itu. Signifikan itu 60, 40, 20, 44 tahun. Dalam khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Mau bikin apa? Sama-sama 1, 2, 3. Mau bikin beda tidak apa-apa. Iya kok? Betul kok tidak? Jemaat! Dalam kasih itu kita merawat kebenekaan dengan harus sama seperti makanan kola. Tahu kola? Pernah makan kola? Kola terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia punya nama? Setelah jadi kola, kita makan pisang. Masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Tetap berkumpul di satu tempat yang punya nama Pancik Kedelukan Tupperware. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tidak mungkin orang mau makan kola dia pergi makan ubi di sana. Pindah makan pisang di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir duduk di atas kompor di situ. Jangan kelola ini perbedaan Indonesia seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari kopi, gula, sudah jadi dia punya nama. Lalu yang lain punya nama di mana? Kopi itu terlalu egois. Kita semua tak pernah manusia, kita semua tak pernah. Terlalu bikin diri inti. Di sini ada biasa bikin diri inti. Dia ada di sini. Tunjuk. Jemaat. Tahu tembok? Pernah lihat tembok? Di mana? Ini bukan tembok. Yang tunjuk ini om. Ini om nama? Straw. Tahu tembok? Tembok terdiri dari pasir, batu, semen, air. Sudah latihan bagus pasir masih kelihatan atau tidak? Waktu pasir tidak kelihatan kita sepakat garuk itu pasir ke luar. Bis. Dalam sebuah kebersamaan saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting dalam kebersamaan.
dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin kelihatan kadang-kadang besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Amin toh? Jemaat. Itu yang bisa buat kita bersyukur untuk menikmati berkat yang Tuhan kasih. Tanpa kasih yang seperti itu tidak bisa. Papua ini telah diberkati. Tadi saya suka itu lagu. Papua ini terus. Coba yang penyanyi buat kita dulu. Tidak ada kasih betul. Papua ini negeriku. Papua ini negeriku, ini negeriku. Di sini mengalir mata air yang jernih. Di sini terdengar pujian bagi Allah. dengar. Papua ini tanah yang diberkati. Tapi kalau tanpa kasih kita tidak melihat berkat-berkat itu. Saya mau kita menyanyi satu lagu. Saya percaya saudara tahu lagu. Di sana Lagu selalu anak Papua indah. Bukan lautku yang membisu, lalu cendrawasih gunung-gunung lembah-lembah. gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri. Aku puja tahu keindahan alammu yang terpesona. Yang Deras mengalirkan lepas Zoya Tuhan. firman. Sekali lagi gunung-gunung lembah. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri. Aku puja tahu keindahan alammu yang terpesona. Yang Deras Zoya Tuhan. Zoya Tuhan, Zoya Tuhan. Kenapa saya suruh saudara menyanyi? Itu sangat realistis. Tanah yang diberkati, sungai yang mengalirkan emas. Tutup itu lagu bilang, Zoya Tuhan, terima kasih. Saya mau tanya, kita bicara terima kasih dengan apa itu? Renungkan. Terima kasih ya dengan cara apa? Saya sumahin. Orang-orang tidak tahu. Sekarang saya mulai. Ya dari tadi saya mau banyak-banyak itu baru pengantar. Ini tepuk tangan apa? Jemaat.
ayat 4 ada ayat 1, 2 dan Paulus bilang begini, sekalipun engkau tahu semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, sekalipun engkau tahu, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau seperti gong. Seperti tahu gong? Pernah pukul gong? Gong punya bunyi bilang, gong mana yang bunyi waktu? Parah, saya ulang. Sekalipun engkau tahu semua bahasa manusia yang kau tahu, bahasa malaikat yang kau tahu, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau seperti tahu gong? Pernah lihat gong? Pernah pukul gong? Gong punya bunyi bilang, ayat 2 dia bilang begini, sekalipun engkau pintar, sekalipun engkau bahkan engkau mempunyai iman yang sempurna, dapat memindahkan gunung ke laut, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada guna. Sama-sama 1, 2, 3. Pintar tapi tidak ada guna. Kasih tahu 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah yang pintar tapi tidak ada guna itu 1, 2, 3. Ketiga, dia bilang begini, sekalipun engkau orang baik, sekalipun karena kebaikanmu engkau memberikan semua yang ada padamu, bahkan memberikan hidupmu untuk dibakar sekalipun. Di sini ada pernah kasih dia tubuh dibakar. Engkau orang baik, memberi semua yang ada padamu, memberi tubuh dibakar, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada faedah. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat, hafal ikut yang pendeta bilang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan jemaat. Apakah Tuhan mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah 3, 2, 1. Supaya jangan ada orang bilang kepada dia pun teman dia begini, ibu, saya terlalu hargai ibu, tetapi setelah saya lihat ibu punya sifat asli macam begini, maaf saja, maaf. Itu bukan kasih, itu namanya jemaat. Di sini ini lebih banyak kasih atau egois? Yang dia omong semua harus dengar, tapi orang omong dia tidak mau dengar, itu ada. Men. Jemaat yang bisa mengkonfirmasi bahwa kasih itu tidak terpatahkan sebenarnya adalah ibu-ibu. Siapa? Saya akan akhiri khotbah ini karena saya lihat saudara sudah lama lapar lagi, hanya pikir makan dan yang bisa mengkonfirmasi ini adalah ibu-ibu. Siapa? Kita mulai sekarang. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal, ibu. Waktu ibu sakit melahirkan, bahkan suami saja tidak tolong. Ibu sakit melahirkan di ruang bersalin, suami hanya di luar taruh tangan di kepala, baru dia bilang, Yesus, palingnya begitu.
Sudah bilang Yesus lagi baru dia bayangkan, ini anak punya muka mau ikut siapa ini, Pak? Anak-anak, waktu kamu baru lahir itu kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu Betul kok tidak? Anak-anak, kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka. Di jam 3 pagi masih ada orang tua, dia gendong-gendong dia anak begini. Betul? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau gigi. Tapi sudah tidak usah. Anak-anak, termasuk yang tentara-tentara ini, dengar. Kamu anak-anak semua dengar. Kamu waktu lahir itu kamu tidak bisa bicara. Betul? Atau siapa yang lahir dengan lahir langsung bilang yes? Tidak. Coba tentara mana yang lahir dan lahir langsung bilang siap? Tidak. Tidak. Anak-anak, orang tua ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Sekarang sudah di tentara, sudah lancar bicara, suka bicara dengan orang tua. Sudah SMP, SMA, lancar bicara, suka bicara dengan orang tua. Lebih suka bicara dengan, lihat, lahir tidak tahu bicara, orang tua ajar bicara. Sudah lancar bicara, bukan bicara dengan orang tua, lebih suka bicara dengan orang lain. Orang tua, lihat anak begitu, saya mau tanya, kenapa mau kasih makan manusia macam begitu? Kenapa? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Anak-anak, termasuk yang tentara. Saudara lahir, saudara tidak bisa jalan. Betul kok tidak? Atau sampai yang lahir langsung bilang, putar kaki, tidak. Atau sampai yang lain langsung bilang, lengkau tengah orang tua ajar saudara jalan satu-satu langkah, pegang di tangan baru dia bilang itu jalan belakang itu. Sudah SMP SMA, sudah lulus tentara, ada suka jalan dari orang tua, suka jalan. Abaikan orang, abaikan yang SMP SMA. Suka jalan dengan orang tua. Bibi lihat Pak. Lihat. Lahir tidak tahu jalan, orang tua ajar jalan, sudah bisa jalan lebih suka jalan dengan teman daripada dengan orang tua. Orang tua. Kenapa mau kasih makan manusia begitu? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatah. Saudara, orang tua sampai bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stage. Tapi dorang berhutang supaya kamu ini cantik-cantik, ganteng-ganteng begini. Gaya. Jemaat. Anak-anak. Waktu kamu kecil, kamu pilek. Orang tua tidak pernah pakai tisu. Dong pakai apa? Anak-anak, waktu kamu sakit, kamu mencret,
Iya. Orang tua tidak pernah pakai sarung tangan. Betul kok tidak? Sekarang ketika orang tua sakit, siapa yang ada urus dia punya orang tua? Jemaah, orang tua bisa lahirkan kamu 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Tapi 4 orang, 5, 6 orang yang orang tua lahirkan tidak pernah titip orang tua di mana-mana. Tapi anak 4, 5, 6 orang yang sukses, dia bisa titip dia orang tua di panti jompo. Yang sudah titip atau rencana titip lebih baik batalkan. Anak-anak, termasuk yang kamu, masuk. Anak-anak, oke, mari. Oke, lanjut. Lihat sini. Anak-anak, saya mau bertanya sekarang. Minta maaf, ibu jaket kuning berapa bersaudara? 8. Ibu di sebelah berapa? 5. Ibu yang kacamata berapa? 11. Saya mau kasih tahu. Mama 1 orang bisa lahirkan ibu dong 8, 11, 5. Tapi belum tentu 1 orang, 11 orang, 8 orang, 5 orang bisa urus mama yang tinggal 1 orang. Belum tahu. Kita bisa online berjam-jam, tapi belum tentu bisa telepon kita pun mama yang merindukan kita pun kabar baik-baik saja atau tidak. Saudara, kalau ini hari terakhir ketemu dengan papa dan mama, saudara mau bicara apa? Besok dia mati. Kalau ketemu hari ini, terakhir kali kamu ketemu, mau bicara apa? Bayangkan. Coba kita ulang menyanyi ini lagu sambil bayangkan mama mantu punya muka. Saudara tidak mau bayangkan? Kasih. Mau sampai kapan? Sepanjang. Hanya apa? Harap kembali atau tidak? Seperti apa? Begini baru sedih-sedih. Jemaat, tanpa kasih semua hanya pura-pura. Saya datang, saya bilang, slow. Saudara bilang, slow. Saya lewat baru separuh bilang, Tanpa kasih, semua pura-pura. Pendeta Yandi khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, dia dekat, tetap dorang cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus. Kerja di ruangan tertata rapi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank seperti tidak mau pulang. Mau lihat terus dorang punya muka begini. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali dorang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami baru bangun lantas dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Tanpa kasih, semua pura-pura. Amin toh? Mantap toh? Kenapa? Ada yang kerja di bank. Orang yang memiliki kasih selalu berusaha supaya tidak ada masalah, menghindar, tidak bikin masalah. Ini saya tutup ini khotbah sudah, karena sudah lama lapar lagi. Satu hari ada orang dorang baku pukul, dorang
bawa sampai di pengadilan. Mereka hanya karena alasan kecil saja baku pukul itu. Alasannya 3 kali 9 berapa? Yang satu bilang 27, yang satu bilang 21. Ini yang baku. Sampai di pengadilan, hakim bilang, kamu dua baku pukul kenapa? Kasih tahu. Kami baku pukul karena 3 kali 9. Berapa? 21. Berapa? 27. Yang jawab 27 mana? Saya. Kau ini 2 tahun penjara. Bapak, 3 kali 9 berapa? 27. Bapak lalu siapa salah? 2 tahun penjara. Apa? Kenapa dia yang 21 ini bukan dia yang 2 tahun saya? Iya. Anak. 3 kali 9 itu 27. Engkau pun 2 tahun penjara ini karena kau sudah tahu manusia bodoh begini. Ini engkau masih diurus dia. Bisa tangkap yang saya maksud. Sembarang saja. 1, 2, 3. Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Mau berdoa, bukan tidur. Tunduk kepala semua. Angkat hati. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ambil waktu sejenak, katakan satu kalimat yang jujur kepada Tuhan. Jujur. Ingat, manusia kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan dia sungguh tahu siapa kita. Nikmati saja. Katakan sesuatu yang mungkin tidak pernah saudara ungkapkan dari bibir mulutmu. Tapi hari ini kita mau bilang kepada Tuhan. Nikmati saja, ini waktumu dengan Tuhan hari ini. Supaya kita jangan pulang dengan sia-sia. Ya Tuhan, kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami mohon firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami sekaligus terang bagi jalan kami. Supaya kalau kami percaya Tuhan itu kasih, maka kasih itu pun kami nyatakan dalam hidup kami. Kami belajar dari keterbatasan kami, tapi kami tahu kalau Tuhan dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Supaya yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan kepastian iman. Yang putus asa karena kasih-Mu Tuhan berikan harapan baru di dalam nama Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan sejati. Supaya kalau kami pulang dengan sukacita. Bukan karena kami tanpa masalah. Tapi karena kami sungguh tahu. Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin.